Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita mulai pembahasan yang penuh makna kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar, dan subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Sahabat beriman, ketika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, maka kita tidak bisa melepaskannya dari kisah panjang Bani Israel. Nama yang seringkali disebut dalam Al-Quran ini menyimpan begitu banyak pelajaran bagi umat manusia. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang 3 janji besar yang diberikan kepada bangsa Yahudi. 2 di antaranya telah terjadi dengan nyata dalam sejarah, sementara 1 janji lagi masih menunggu waktu untuk terwujud. Maka pertanyaannya adalah, apakah 3 janji itu dan bagaimana semua itu menggambarkan kebesaran Allah yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Yahudi bukan hanya sekedar agama, tetapi juga nama dari sebuah suku bangsa. Kata Yahudi sendiri berasal dari salah satu keturunan Nabi Yakub alaihi salam yang bernama Yehuda atau Yahuda, salah satu dari 12 anak beliau. Nabi Yakub yang juga dikenal dengan nama Israel hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nama Israel sendiri memiliki makna yang sangat indah, berasal dari 2 kata Isra yang berarti hamba dan Il yang berarti Tuhan. Maka Israel berarti hamba Allah, sebuah nama yang penuh makna dan kebaikan, namun sayangnya tidak selalu tercermin dalam perilaku keturunan mereka. Karena begitu besar kasih sayang Allah kepada Bani Israel, maka Allah mengutus kepada mereka begitu banyak nabi, lebih banyak daripada bangsa lain manapun di muka bumi. Namun sayang, kaum ini terkenal sebagai kaum yang keras kepala, sombong, dan sering menolak bahkan mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Tidak sedikit di antara nabi-nabi itu yang mereka dustakan, bahkan ada yang mereka bunuh dengan sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hal ini dalam firman-Nya. Bima ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Artinya, apakah setiap kali datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombongkan diri, maka sebagian rasul kamu dustakan dan sebagian yang lain kamu bunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Mereka membunuh para nabi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan mencoba membunuh Nabi Isa alaihi salam meski Allah menyelamatkan beliau dengan cara yang luar biasa. Sungguh, perilaku kaum ini telah tertulis dalam sejarah panjang umat manusia sebagai contoh nyata tentang akibat kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran. Sahabat beriman, bangsa Yahudi juga dikenal sebagai kaum yang selalu menganggap diri mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka merasa lebih tinggi dan lebih istimewa dibanding bangsa lain. Mereka memandang rendah orang-orang di luar suku mereka. Namun, Al-Quran telah jauh-jauh hari menggambarkan sifat dan kelakuan mereka dengan begitu jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qadayna illa bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'dul ula ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Artinya, dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka, apabila datang saat hukuman atas kejahatan yang pertama, kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merusak negeri-negeri kalian, dan itulah janji yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 45. Ayat ini turun di Mekah jauh sebelum kaum muslimin memiliki kekuratan di Madinah. Dan sejarah mencatat janji Allah ini benar-benar terjadi. Bangsa Yahudi telah 2 kali mengalami kehancuran besar. Yang pertama terjadi ketika kerajaan Babilonia di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar menakluk dan menghancurkan Yerusalem sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ratusan ribu orang Yahudi dibunuh dan sisanya diasingkan.
Beberapa abad kemudian, kehancuran berikutnya datang dari bangsa Romawi. Antara tahun 66 hingga 135 Masehi, pasukan Romawi menghancurkan kota Yerusalem dan mengusir bangsa Yahudi dari tanah mereka, memaksa mereka berpencar di seluruh dunia. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai diaspora Yahudi, masa di mana mereka hidup berpencar di berbagai negeri dalam keadaan hina dan tertindas. Sahabat beriman, Allah juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyri ma dhannantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'da yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absari." Sahabat beriman, inilah janji Allah yang pertama, kehancuran pertama bagi Bani Israel. Namun setelah melalui masa kehinaan panjang, Allah memberikan mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Ini adalah janji kedua Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Yang artinya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantu kamu dengan harta kekayaan dan anak-anak, serta kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita melihat kondisi dunia hari ini, ayat ini terasa sangat nyata. Setelah berabad-abad terhina dan tersebar, bangsa Yahudi kini kembali bangkit dan berhasil menguasai berbagai lini kehidupan manusia. Mereka memiliki pengaruh besar di bidang ekonomi, media, teknologi, hingga politik dunia. Di Amerika Serikat misalnya, meskipun jumlah mereka sangat kecil, namun banyak posisi penting dan strategis yang dipegang oleh orang-orang keturunan Yahudi. Mereka juga dikenal sebagai pemilik perusahaan-perusahaan besar dan pengembang teknologi canggih yang digunakan di seluruh dunia. Kekuatan ekonomi dan teknologi inilah yang membuat mereka kembali memiliki kekuasaan besar di dunia modern. Namun kebangkitan mereka juga membawa kesombongan baru. Mereka kembali menduduki tanah Palestina, negeri yang dulunya diberkati Allah, dan menindas kaum muslimin di sana dengan kekejaman yang menyayat hati. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lengah terhadap kezaliman. Sebab janji Allah ketiga kepada bangsa Yahudi adalah kehancuran terakhir yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Allah berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا." Artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan wajah-wajah kamu. Dan mereka akan masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu dahulu pernah memasukinya, dan mereka akan membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ayat ini menjadi isyarat bahwa pada akhirnya bangsa Yahudi akan kembali dihancurkan oleh pasukan yang beriman. Di masa itu kaum muslimin akan kembali menaklukkan Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa peristiwa ini akan terjadi menjelang hari kiamat di masa kepemimpinan Imam Al-Mahdi, salah seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, konon bangsa Yahudi saat ini terus berusaha menggali di bawah tanah Masjidil Aqsa karena mereka meyakini di sana terdapat sisa-sisa kuil Sulaiman. Dengan alasan itu mereka berusaha menghancurkan pondasi masjid suci tersebut. Namun sebagian ulama juga menyebut bahwa tindakan itu hanyalah provokasi agar umat Islam di seluruh dunia marah dan kehilangan kesabaran. Tapi di balik semua itu, Allah telah menulis takdirnya. Suatu hari nanti, tanah Palestina akan kembali berada di tangan orang-orang beriman dan kezaliman bangsa Yahudi akan berakhir selamanya. Dalam kitab Taurat sendiri tertulis bahwa Bani Israel akan memasuki tanah yang diberkati, yaitu bumi Palestina. Namun mereka akan membuat kerusakan besar di dalamnya hingga akhirnya Allah menghukum mereka dengan mengirim hama-hamanya yang kuat untuk memusnahkan kesombongan itu. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya.
Sahabat beriman, sejarah selalu berulang. Di masa lalu, Bani Israel pernah ditinggikan dan kemudian dihancurkan. Kini mereka kembali tinggi, namun janji Allah yang ketiga pasti akan datang. Dunia akan menyaksikan keadilan Allah ditegakkan. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menahan kehendaknya. Maka dari itu, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan sampai kita meniru kesombongan dan keturhaka kaum yang telah Allah binasakan. Jadilah hamba yang rendah hati, selalu bersyukur, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita tidak tergelincir di jalan yang sama seperti mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah serta menumbuhkan semangat untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, sahabat beriman. Jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar bersih doa dan pendapatmu, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya yang penuh hikmah dan pelajaran dari Al-Quran dan sejarah umat terdahulu. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan langkah kita dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.